Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Istinatun Thoyibah, NPM 20030303026. Saya dari kelas A Akuntansi Syariah semester 3. Saya akan menjelaskan tentang sistem komputer perangkat lunak atau bisa kita sebut software. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Menurut Trojan S 2022 bulan Oktober, perangkat lunak yaitu sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Selanjutnya fungsi perangkat lunak. Yang pertama mengatur input atau output dari komputer. Yang kedua menyediakan dan mengatur serta memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem. Yang keempat mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya klasifikasi perangkat lunak. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Perangkat lunak, aplikasi, perangkat lunak, dan sistem. Yang kedua berdasar cara mendapatkan dan hak pemakaiannya. Yang pertama perangkat lunak komersial. Yang kedua perangkat lunak domain atau publik. Yang ketiga shareware. Yang keempat freeware. Yang ketiga yang terakhir rentalware. Perangkat lunak aplikasi. Program yang didesain untuk membentuk penggunaan supaya dapat lebih produktif atau membentuk dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, pengolahan kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolahan grafik, pengolahan gambar, game, sistem manajemen, dan lain sebagainya. Ada dua tipe perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, customization application software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Yang kedua, packaged application software, yaitu yaitu perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijual di toko-toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Selanjutnya perangkat lunak aplikasi paket. Yang pertama entertainment software, yang kedua education software, yang ketiga home software, yang keempat produksi software, yang keempat specialist software. Selanjutnya perangkat lunak sistem. Program yang digunakan untuk mengkontrol sumber daya komputer seperti CPU, perantai penyimpanan, perantai masukan, dan perantai keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat kelas komputer. Contohnya sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Perangkat lunak yang dijual secara Yang selanjutnya perangkat lunak komersial. Yang pertama, perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenai sanksi hukum karena ada hak ciptanya. Hak cipta sendiri adalah suatu hak yang dilindungi hukum yang melarang seseorang untuk menyalahi hak atas kekayaan intelektual tanpa izin penggunanya. Perangkat lunak komersial biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Contohnya yang pertama, MYOB bersifat komersial dan diproduksi oleh MYOB Inc. Yang keempat, SAP System Application dan End Products
bersifat konvensional dan diproduksi oleh SAP Inc. Selanjutnya, perangkat lunak domain atau publik. Perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai karya ciptanya sendiri dan menggunakan hak cipta. Software yang tidak didukung hak ciptanya atau gratis dan tidak terkait secara hukum. Versi penuh skor kode tersedia secara bebas untuk dimodifikasi dan didistribusikan ulang dengan lens apapun. Yang selanjutnya, shareware, yaitu mengizinkan siapapun untuk mendistribusikan selainnya, tapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi, membatasi penggunaan dengan mengurangi fitur-fitur tertentu, atau membatasi masa penggunaan selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai. Yang pertama, demo atau trial, yang kedua beta, yang ketiga stabil, yang kedua realization. Demo atau trial yaitu software tersebut bisa dipakai tapi biasanya terbatas oleh jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari, atau terbatas oleh fitur-fitur tertentu. Selanjutnya beta, yaitu software yang dalam proses pembuatan dan developingnya belum selesai tapi sudah bisa digunakan. Jika sudah fix, biasanya dikenal sebagai istilah stabil. Contoh software pada umumnya adalah program antivirus, software grafis, internet download manager, turn up utilities, dan WinRAR, dan lain sebagainya. Freeware. Selanjutnya freeware, yaitu dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan penggunaan untuk membeli software tersebut serta dapat digunakan untuk jangka waktu juga dengan hak distribusi yang tak terbatas. Software yang termasuk dalam kategori freeware antara lain seperti browser Mozilla, Firefox, Opera, Cleaner, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rentalware dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa, biasanya per tahun menyewanya. Teknisnya hampir sama seperti software shareware, bedanya jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak bisa digunakan lagi dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian software tersebut, bukan membeli passcode seperti shareware. Jadi tujuan rentalware tidak untuk diperjualbelikan. Contohnya, perangkat lunak rentalware biasanya adalah sejenis software yang penggunaannya hanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak permanen, misalnya dalam penjelasan suatu proyek yang tidak permanen. Apabila proyek yang dikerjakan telah selesai, maka perangkat lunak tidak lagi digunakan dan masa penyewanya pun sudah habis. Software open source hampir sama dengan software freeware. Pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa programan yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Jenis-jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program Ubuntu. Sistem operasi yaitu berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input output, tabel pengkodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi.
yaitu menyimpan program atau aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, penghapus, dan mendapatkan data dan memeriksa kesalahan sistem. Selanjutnya program aplikasi, yaitu suatu subkelas perangkat komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya adalah aplikasi perbankan dan perkantoran. Beberapa macam paket program, yaitu pengolahan kata, pengolahan angka, presentasi atau animasi. Selanjutnya bahasa programan. Biasanya itu digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Pengembangan bahasa ini ada 5 level. Yang pertama generasi 1 sampai generasi 5. Selanjutnya program bantu, yaitu software yang melakukan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan penanganan kinerja komputer, perangkat input dan outputnya, serta program lain dalam sebuah komputer. Contohnya Norton Utility, WinZip, antivirus, dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan perangkat lunak dari saya, semoga dapat bermanfaat. Banyak kesalahan saya mohon maaf, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.